Benteng Umat ketengahkan pertanyaan Audin dari channel Bambang Norsena, bernama Hotmape, mengenai konflik antara Paulus dan Petrus di Antioquia. Perihal kewajiban bersunat atau tidak wajib bersunat, jika masuki agama Kristen gitu ya, Pak, ya. dan non-Yahudi. Nah, bagaimana Paulus berpandangan bahwa bersunat itu khusus bagi Yahudi dan yang bukan Yahudi terkesan dibolehkan untuk tidak bersunat. Pandangan tersebut terkesan disalahartikan bahwa bersunat adalah identitas Yahudi dan bukan identitas agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Islam tetap mewajibkan bersunat karena ikuti jalan atau milah Ibrahim dan tak ada hubungannya dengan agama Yahudi karena Ibrahim sendiri bukan Yahudi dan saat itu bulan ada bangsa Yahudi. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 123, Allah berfirman yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Berdasarkan ayat inilah, Muslim yang laki-laki wajib bersunat, karena ikuti agama Ibrahim yang lurus atau Hanif dan saat perintah bersunat untuk Ibrahim Allah sampaikan, saat itu belum ada bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Sesuai kitab Kejadian 17 ayat 11-12 anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jelas, bahwa dalam Alkitab, perintah bersunat tidak ada hubungannya dengan Yahudi atau bukan Yahudi karena di saat perintah bersunat disampaikan kepada Nabi Ibrahim, belum ada bangsa Yahudi. Tanggapan Bapak mengenai dalam tanda kutip tuh persatuan antara Kristen dan Katolik? Apakah itu lebih ke sekedar oikumeneus seperti itu, oikumene saja, atau sebetulnya bisa lebih dari itu gitu? Mungkin dua itu aja sih, Pak. Terima kasih. Mungkin yang saya catat tadi, Pak Bambang bilang ada apa? Tidak ada pertentangan antara Paulus dan Petrus. Padahal kalau kita baca di Galatia 2 itu kan ditulis bahwa Paulus itu menegur dengan keras, bahkan terang-terangan gitu ya, ke Petrus. Pada saat itu dia sebut namanya Kefas, bahwa dia itu caranya nggak Yahudi banget ketika mengundang makan orang-orang yang bukan Yahudi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Nah, menurut pertanyaan saya yang pertama tadi, apakah itu seperti yang Bapak bilang bahwa di bapak-bapak gereja itu tidak pernah mempermasalahkan pertentangan antara Paulus dan Petrus? Itu yang pertama. Kedua, saya setuju sekali bahwa kita tidak boleh berpikir secara sektarian tadi Bapak bilang. Karena itu, Shalom. Ya, Shalom. Terima kasih. Yang pertama tentang pertentangan Petrus dan Paulus. Saya sama Mas Setio waktu ke Kalimantan, itu ada pertentangan. Karena saya kepingin makan soto, Mas Setio kepingin makan ikan. Ini kan pertentangan ini pertentangan teknis. Lah ini yang ditarik menjadi pertentangan seolah-olah ini pertentangan abadi. Ini kan sebetulnya ciri khas orang Barat yang berprasangka terhadap Alkitab gitu. Sampai ada metode namanya metode kecurigaan. Loh, Alkitab kok sampean mau curigai, lu pangkatmu apa? Pangkat kamu itu apa? Jadi kalau saya sama Mas Setio punya pertentangan, kenapa Mas Setio mengajak si A? Saya tidak ingin. Kenapa Pak Bambang? Karena dia selalu mengajak saya makan babi. Saya lebih suka kambing. Apakah itu dapat dikatakan pertentangan yang sifatnya apostolik? Tidak. Bahkan dalam kisah para rasul, terjadi ketika Markus mau disertakan, satunya setuju, satunya nggak setuju. Itu bukan pertentangan, itu adalah hal yang sifatnya policy atau kebijaksanaan. Yang disebut pertentangan yang dibentuk mazhab Tubingen itu kan menarik menjadi pertentangan diametral secara teologis. Gitu. Nah jawabannya apa? Jawabannya gereja kuno. Di gereja kuno tidak ada pertentangan seperti itu. Tapi kalau pertentangan tentang Petrus, Kefas sama Paulus di Galatia, itu kan sudah clear di Kisah Rasul pasal 15. Mereka para rasul itu kumpul, karena itu kan problemnya waktu itu antara gereja yang berlatar belakang Yahudi dan gereja yang berlatar belakang bukan Yahudi.
banyak orang-orang Farisi yang menjadi Kristen ingin memaksakan hukum Taurat yang dalam pengertian kasrut itu, kosher, makanan halal dan haram itu mau dipaksakan kepada mereka yang tidak berlatar belakang bukan Yahudi. Paulus tegas dalam hal ini. Tetapi Petrus mungkin karena mainnya kurang jauh dibanding Paulus. Dia peragu. Ya, dia mainnya kurang jauh dibanding dengan Paulus. Kemudian ragu-ragu. Waktu dia pertama kali kelompok Yakobus belum datang kan itu kan, dia enjoy aja makan bersama saudara yang tidak bersunat. Meskipun Alkitab tidak mencatat apakah Petrus ikut icip-icip makanan mereka, nggak ada catatan. Tapi dia enjoy saja kumpul bersama teman-teman yang tidak bersunat. Begitu kelompoknya Yakobus datang, Petrus menarik diri. Paulus marah. Kamu ini kan senior. Bagaimana senior bisa dicontoh oleh banyak orang kalau kamu tidak bisa menunjukkan keteladanan? Tapi itu semua sudah clear. Kalau kita hanya membaca Alkitab ansih, tafsir terhadap Galatia, tafsir terhadap Kisah Rasul, nggak akan ketemu, sudah percaya sama saya. Anda akan ketemuin kalau Anda membaca sejarah gereja kuno secara utuh. Karena apa? Perubahan sikap Petrus itu ditunjukkan ketika saya katakan tadi. Ketika dia berangkat ke Antioquia. Dan konteksnya Galatia itu kan memang Antioquia kan? Itu kan di Antioquia. Antioquia tempatnya gereja Syria pertama muncul. Kisah Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama kali orang murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Petrus makanya setelah ditegur Paulus itu, dia mengangkat dua kepemimpinan kembar. Yang pertama Evodius dan yang kedua Ignatius dari Antioquia. Dari situlah kita mengenal gereja yang kudus dan am. Itu pelajaran dari teguran Paulus justru ketika ditulis dalam kitab Galatia tadi. Dengan membaca sejarah gereja secara utuh. Bukan sekedar Alkitab langsung jelek reformasi. Tidak akan ketemu itu yang menyebabkan kita pecah-pecah seperti itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua. Syukur bahwa beliau akan melaksanakan sunnah-sunnah ketika agama samawi. Bahwa dalam Genesis dikatakan ada perintah sunat ya sebagai perjanjian Allah dengan Ibrahim beserta keluarganya, keturunannya. Dan di sana tidak ada disebutkan tentang Yahudi ya, karena konsepsi Yahudi belum ada di zaman Ibrahim. Seorang lagi ya, di zaman Ibrahim belum ada konsep Yahudi. Yahudi ada setelah Ibrahim punya Ishak, punya Yakub. Nah, setelah punya Yakub dia disebut dengan Yahudi. Anaknya adalah Bani Israel, demikian ya. Oke, Bani Israel. Jadi waktu itu pada saat peristiwa perintah dalam Genesis untuk sunat itu adalah untuk Ibrahim dan anak-anaknya, baik anak yang dikandungnya, di rumahnya, yang dibeli atau apa. Bagaimana? Itu sebenarnya mereka yang ikut kepada jalan Ibrahim, ke dalam naungan Ibrahim. Islam juga demikian. Islam memang tidak terlalu detail menyebutkan bahwa maka bersunatlah, tidak, tapi menyebutkan ikutilah jalan Ibrahimnya sebagaimana dalam Al-Quran Al-An'am 160 ya. Qul innani hadzani rabbi ila syiratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ikuti jalan-jalan Ibrahim ini adalah jalan yang lurus. Sebagai dalam Al-Quran kan ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, ya, jalan yang hanif, jalan Islam. Ya, kemudian bukan jalan orang yang kau marah dalam kurung Yahudi, dan bukan jalan yang kau sesatkan, ya, Christianity dan demikian ya. Dan Rasulullah ada orang yang ada di jalan lurus, yaitu apa? Yasin wal Qur'anil hakim innaka la minal mursalin ala syiratim mustaqim. Ya, banyak orang yang meragukan kenapa Nabi Muhammad, mana bukti Nabi Muhammad itu disunat? Ya ini, Nabi Muhammad sudah disunat ya. Dan dia memerintahkan, dan dia tidak pernah memerintahkan kecuali dia melaksanakan. Karena dia orang yang menjadi model, kan gitu. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Dan dalam sejarah Nabi dikatakan bahwa dia di hari ke-8 atau ke-7 ya dibawa kakeknya dan disunatnya. Jadi dalam periwayatan. Oke, demikian ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa hadis itu beliau sudah tersunat
ketika beliau lahir. Ya walau alam bisawab, manapun hadis itu menunjukkan bahwa dia disunat, baik yang lahir sudah sunat atau disunat tapi tanpa diketahui oleh siapapun, ataupun dia misalkan disunat oleh kakeknya. Ya, sebagaimana Ibrahim menyunat, ya, menyunat Ismail, menyunat siapapun yang ada di rumahnya, tetapi tidak ada cerita Ibrahim menyunat dirinya. Silakan ya dicek. Demikian ya. Oke, coba lagi sini ya, bagaimana Pak Ustadz Juma menyampaikan dialog dengan Ananda Christopher Tamunan bahwa beliau akan disunat ya. Next. Minta untuk kemudian melaksanakan sunat. Nah, bagaimana dengan pengikut daripada Yesus? Jadi, urgensi sunat dalam Islam ya, kalau orang sholat, kalau di kami itu kalau orang sholat, pertama di depan tuh orang yang sudah sunat semua, yang laki-laki. Ya, yang belum sunat itu boleh sholat, tapi sholatnya di belakang. Karena dianggap dia itu belum mengambil milah Ibrahim, itu belum mengambil sunnahnya, ya sunnah Islam, sunnah keislaman. Maka dia sering disimpan di belakang. Kalau Christopher ini belum bersunat, berarti dia belum menjadi seorang muslim yang sempurna dan belum boleh menjadi seorang pemimpin ya, dia belum jadi ustadz, nggak boleh ya, kalau memberikan saran atau pencerahan atau persaksian yang memberi pencerahan kepada orang boleh, tapi kalau memimpin sholat nggak boleh, memimpin doa sebenarnya sudah belum ya, karena dia belum bersunat. Setelah belum bersunat maka dia sempurna. Nah pertanyaannya, kenapa kok beliau tidak cepat-cepat bersunat? Pak Zulkifli kan pernah bilang, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Beliau tidak dipaksa, masuk agama nggak dipaksa, mau bersunat, menunggu kesiapan daripada Christopher. Tugas kita memberikan pencerahan. Ini loh manfaat sunat, bla 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 dan seterusnya. Demikian ya. Oke, bagus. Jelas di dalam kitab Kejadian ya, para sahabat-sahabat sekalian. Di Kejadian 17, perintah untuk bersunat itu jelas-jelas nyata adanya. Bahwa siapapun yang tidak bersunat di antara orang-orang yang ada dan dia adalah laki-laki, maka di dalam ayat itu dikatakan mereka harus dihilangkan, mereka harus dibasmi, mereka harus dibunuh karena mereka telah mengingkari perjanjian Allah. Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak memotong kulupnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah Allah. Konon mereka tuliskan di dalam kitab mereka ini perintah Allah. Tetapi mereka kembali membantahnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu adalah bukan pengikut para nabi. Jadi kita boleh perkuat pendapat Pak Zulkifli. Jadi sebetulnya masalah sunat dan tidak sunat ini sebenarnya gara-gara, maaf ya, katanya Rasul Paulus ya berkata demikian. Tapi Rasul Paulus pun jujur, ini bukan perintah Allah, ini bukan perintah Yesus, ini adalah dari saya. Begini ucapannya, aku, Paulus, jika kamu bersunat dan kamu merasa selamat, maka sia-sialah iman kamu kepada Kristus. Seorang lagi ya, jujur dia, si Paulus itu mengatakan bahwa ini menafikan sunat ini atau menganggap remeh sunat ini atau sunat tidak terlalu penting dibandingkan iman ini adalah ucapan dari Paulus ya, bukan siapa-siapa. Ini baca silakan ya. Aku, Paulus, jika engkau bersunat maka sia-sialah iman kamu kepada Kristus. Maksudnya begini, kalau kamu sudah bersunat tapi kamu tidak beriman kepada Isa, kamu sia-sia. Memang betul orang Yahudi yang bersunat yang tidak percaya kepada Yesus ya sia-sia. Di sini sebetulnya Paulus tidak sedang menghilangkan perintah sunat, tapi sebenarnya menganggap bahwa kamu jangan merasa sudah bersunat dalam kurung Yahudi dan kamu tidak percaya kepada Yesus, maka kamu bahaya. Jadi isinya apa? Intinya kita harus beriman kepada nabi-nabi. Itu aja sudah. Meskipun kita bersunat, ya sama juga Islam. Islam pun kan ada rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi. Kalau kita Islam tidak percaya kepada Isa, ya kita pun termasuk susah juga ya. Enggak selamat juga. Kita harus percaya dengan siapapun. Nah, berarti apa? Ada sebuah ajaran yang lurus, yang linear itu. Dari semua nabi itu pasti linear, tidak mungkin bertolak belakang. Ya, nabi kan berkata, Yesus kan, hidup yang kekal itu adalah engkau satu-satunya Allah yang benar, yang ehad, dan aku adalah yang engkau utus, yaitu kan syahadat namanya. Sebagai dalam Islam kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kan sama dengan Yohanes 17:3 ya. Demikian ya. Next.
Tapi hanya serigala-serigala yang nyamar sebagai pengikut para nabi. Mereka mengaku pengikut Yesus, pada sejatinya mereka itu adalah anti-Yesus. Nah, kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam Kejadian 17 ayat 27, dan semua orang dari seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, baik yang dibeli dengan uang dari orang asing, semua laki-laki yang ada di dalamnya disunat bersama-sama dengan Abraham. Jadi, ketika Allah memerintahkan juga kepada Abraham untuk menyunatkan Ishak, itu pun adalah merupakan perintah, bukan tradisi. Wahai Abraham, sunatlah Ishak, karena itu adalah perintahku. Ketika anaknya lahir, yaitu Ishak, maka Allah menyunat Ishak, maka Abraham menyunat Ishak, ya, karena itu adalah perintah dari Tuhannya. Itu jelas, dan itu ada di dalam kitab yang mereka ambil terjemahannya dari kitabnya Bani Israel. Jadi para sahabat sekalian, ya, kenapa malam ini kita membahas sunat? Karena sebentar lagi ananda kita akan melakukan prosesi sunat. Artinya Anda Christopher Tambunan akan melaksanakan prosesi sunat. Sudah saya sampaikan kepada organisasi atau lembaga yang memang bergerak di bidang mu'alaf gitu ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wal mu'allafatu qulubuhum. Sesungguhnya sedekah, zakat, baizi dan seterusnya untuk orang yang fakir, orang miskin, orang amil dan orang yang mu'alaf yang ditarik hatinya. Kalau bisa berupa paket gitu. Misalkan satu orang mu'alaf ya sekian juta, itu dari mulai membantu dia. Kalau dia belum punya baju untuk sholat kan dikasih, belum punya mukena dikasih, belum punya ya pekerjaan yang mapan ya kita berikan pembinaan sekian bulan di pesantren kan lah ya. Udah gitu sekaligus dengan sunat, nggak apa-apa karena sunat juga katanya bernilai uang ya. Saya searching sunat bayi mungkin masih murah 250.000, sunat dewasa sudah ketemu 750.000 dan seterusnya. Dan itu ada teknologi baru sekarang, bisa sunat itu dalam waktu hitungan menit. Dalam waktu hitungan menit tidak mengganggu orang kerja, langsung pakai celana lagi gitu loh. Jadi bagus. Itu kan perlu teknologi, perlu dana ya. Ini kalau bisa sebuah paket ya. Mudah-mudahan Pak Zulkifli Abbas juga ini memasukkan dalam paket ini. Karena mereka punya hak. Kita umat muslim ini punya hak. Dan hak kita diantara itu ini ya. Lihat, Christopher Tambunan sudah 8,88 ribu subscriber. Udah monetisasi loh. Kita targetkan $10 per hari kalau bisa ya. Supaya beliau ini bisa sufficient dengan dirinya, cukup kalau bisa dia bisa membantu orang tuanya yang di Bekasi, biar ibunya pun kalau bisa merasa oh ternyata anak saya sudah berubah dan saya sudah cukup bisa berkomunikasi, dan bahkan saya kecipratan rezeki dia bersyukur nanti ya, dan siapa tahu beliau juga bisa masuk ke dalam Islam. Kan demikian, karena ternyata waktu kemarin MUI membicarakan MKC di televisi di TV One ya, sekretaris MUI ternyata adalah Tambunan. Saya ulang lagi, sekretaris atau ketua atau apa ya, MUI ternyata adalah bermarga Tambunan, saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan Christopher Tambunan itu mu'alaf dan ketua MUI juga orangnya dari Tambunan. Mudah-mudahan siapa sih Luka Tambunan juga bisa masuk Islam, ibunya Tambunan masuk Islam, sang debater juga bisa masuk Islam ya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.